1040 pendamping desa seluruh Indonesia terancam, bahkan sudah di PHK oleh Yandri Susanto yang baru memimpin 1 tahun sudah merusak semua program-program Kementerian Desa yang tidak inovasi, yang bobrok, yang bodoh. Pak Presiden Prabowo yang kami hormati, tolong Bapak mengatakan bahwa akan menciptakan berpuluh-ribu lapangan pekerjaan, tapi Menteri Bapak mencopot kami, mem-PHK kami tanpa alasan suatu apapun. Copot Menteri Desa! Copot Menteri Desa! Copot Menteri Desa! Ratusan pekerja pendamping desa yang tergabung dalam Aliansi Pendamping Desa Merah Putih merangsek masuk ke dalam gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Dengan membawa poster dan spanduk tuntutan, ratusan pendamping desa yang tergabung dalam Aliansi Pendamping Desa Merah Putih menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Desa PDT Jakarta Selatan pada Rabu siang. Kau kemarin ketemu apa, bahas apa? Bahas masalah tentang itu anak-anak yang belas yang bikin buku. Oh, yang bikin buku. Sekaligus silaturahmi, kan sudah lama kita tidak ketemu Vera itu. Oh, iya. Tapi kemarin ada ahli ya? Apa? Tenaga ahli pendamping desanya Kabupaten Donggala ya? Tenaga ahli ada. Om siapa selalu namanya itu. Nah, saya baca ini apa namanya? Ada surat keputusan pemecatannya. Saya dengar begitu. Tapi kok tidak salah kemarin aksi dorong ini. Aksi. Aksi. Nah, kebetulan Ada aksi. yang aksi ini sedang hadir di tengah-tengah kita. Siap. Oh, kan ini? Iya. Siap. Iya. Kenalan dulu dong. Oke. Ente belum kenalan sama beliau. Tapi kan dah? Siap. Aptar. Darmawan, Darmawan ya? Pendamping Jadi saya- desa? Iya. Pendamping lokal ini atau pendamping kecamatan. kecamatan? Kecamatan. Jadi beliau ini kemarin sempat langsung turun aksi Siap. bersama dengan teman-teman pendamping lain Ya. Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia Siap. di Jakarta. Bisa tidak diceritakan sedikit di program Seotak Bercerita? Baik. Terima kasih teman-teman dari Glosa Channel Ya. sudah mengundang saya selaku apa ya? Kalau bilang pendamping desa tapi sudah dipecat. Sudah pecah. Mantan pendamping desa. Mantan pendamping desa, tepatnya begitu. Kebetulan dipecatnya per 22 April 2025 kemarin. Jadi sehingga terjadinya aksi ini bentuk perlawanan juga harga diri dari teman-teman pendamping yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya Sulteng ya, seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi dan juga pemecatan atau PHK sepihak. Oke. Sehingga terjadi aksi di tanggal 14 Januari kalau nggak salah itu di Kementerian Desa dan juga di Istana Negara. Oh, dua lokasi. Dua kemarin. lokasi. Jadi pertama kami menduduki Kementerian Desa Ya. di Jakarta. Setelah itu besoknya kami ke Istana Negara. Dan di Kementerian Desa juga kami tidak bertemu sama menteri, hanya kaban yang kami temui di sana. Menteri nggak temui pada saat itu. Tidak ada, karena beliau ada di tempat kegiatan Pak Yandri Susanto. Gitu. Pada saat aksi itu berapa ratus atau berapa ribu yang peserta aksi? Kalau aksi, karena perwakilan ya, karena kita terbatas dengan anggaran masing-masing pribadi, karena ini kami terzolimi sama Menteri Desa yang sekarang itu Yandri Susanto. Iya. Kami aksi itu sekitar 300 sampai 400 orang. Tapi 300-400 itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan dari berangkat Sabang sampai Merauke. Berangkat dengan uang pribadi. Berangkat dengan uang pribadi, patungan dengan teman-teman non-caleg. Sehingga kami bisa sampai di Jakarta untuk melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi kami selaku pendamping desa yang dipecat secara pihak oleh Yandri Susanto. Seperti itu. Pemecatan ini bulan berapa? Pemecatan ini sebenarnya sudah direncanakan dari bulan-bulan 2 dengan 3, namun mungkin belum menemukan titik sehingga belum mengeluarkan surat PHK. Dan klimaksnya kemarin pada saat 2025 22 April kemarin kami dikeluarkan surat PHK oleh Kementerian Desa. Surat PHK. Iya. Berarti pemecatan sepihak ini. Pemecatan Iya. sepihak. Untuk kita pahami bersama, statusnya pendamping desa itu bagaimana, Kak? Status pendamping desa adalah pendamping profesional. Secara kontrak memang ini problem terjadi pada saat sebenarnya di Pileg atau di Pilkada 2024. Ya. Nah,
secara aturan kami itu benar. Kenapa kami bilang benar? Karena KPU menyurati semua pendamping yang mengikuti caleg atau yang mengikuti pilkada, baik itu di provinsi maupun di kabupaten, caleg di kabupaten maupun di provinsi, bahkan sampai DPR RI, itu tidak mengapa atau diperbolehkan, karena berdasarkan surat dari kementerian diberikan kepada KPU, KPU menyurat kepada KPU seluruh Indonesia. Jadi kami berani mengikuti caleg karena kami tidak ada tekanan atau halangan untuk mundurkan diri atau cuti pada saat kami menjadi pendamping. Di situ tertulis di surat KPU yang keluar di tanggal 23 bulan Juli itu bahwa pendamping itu boleh ikut caleg, kontes caleg tanpa harus mengundurkan diri dan cuti. Nah, itu menjadi kekuatan kami, badan hukum kami, sehingga kami ikut caleg. Seandainya pada saat itu KPU maupun Menteri Desa tidak memperbolehkan, mana mungkin kami pendamping 1040 yang ada seluruh Indonesia, dan khususnya yang ada di Sulteng ada 57 orang, itu pasti tidak akan ikut. Karena kami sudah nyaman dan juga sudah menyatu dengan pekerjaan sebagai pemberdayaan di desa-desa. Kami membangun desa dari akar-akar rumput. Ada berapa jumlah pendamping desa ini yang kena PHK ini? Yang sekarang itu yang sudah keluar PHK, yang ex-caleg itu ada 1040 seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. 1040 orang. Nah, saya kemarin semalam saya terima surat juga, surat keputusan pemberhentian. Di poin 2, di huruf K, itu tertulis pihak kedua terbukti menjadi pengurus partai politik. Betul. Nah, ini yang menjadi problem. Betul. Sehingga pada malam hari ini kita mau tanya, ini apakah pada saat teman-teman itu direkrut, ada enggak syarat dalam rekrutmen itu bahwa Harus tergabung? tidak tergabung sebagai anggota partai politik? Di dalam surat perjanjian kontrak kerja atau SPK itu sebenarnya ada. Cuman yang jadi masalah, kenapa pada sebelum Yandri memimpin, kenapa dikeluarkan tahun 2000, saya katakan tadi 2023 dikeluarkan bahwa pendamping desa boleh mengikuti konteks politik, entah itu caleg provinsi maupun DPR RI maupun kabupaten. Itu membuat kami menjadi kuat, sehingga seharusnya perjanjian masa Yandri ini seharusnya itu berlaku maju, bukan berlaku surut. Iya. Begitu. Terus ini, Kak Mawan, Iya. di periode Presiden Jokowi, 10 tahun masa 10 kepemimpinan beliau, itu pada saat pemilu 2019, apakah para pendamping desa juga ada yang nyalek? Ada. Dan itu tidak diberhentikan? Tidak dipermasalahkan. Hanya nanti di menteri baru sekarang. Menteri sekarang yang di Susanto ini, yang zolim ini. Kalau sepengetahuan Kak Mawan itu, sebenarnya alasan utama pemberhentian ini apa? Apakah hanya karena faktor dia ex-caleg, ataukah dia mungkin bukan kader partai, atau apa ini? Ya, faktor ex-caleg. Ex-caleg saja? Iya. Karena kami ex-caleg. Alasan dia memberhentikan kader ex-caleg ini? Pada saat kemarin ada demo. Konfirmasi dari Alasannya dia kuat untuk memberhentikan ex-caleg ini kenapa? Karena di dalam kontrak kerja itu bahwa pendamping itu tidak boleh melakukan berpartai politik atau masuk dalam pengurusan partai politik. Tapi yang membuat kami kuat ada legalitas kami itu tadi surat dari Kemendes dan KPU tadi itu. Nah, seharusnya seandainya Andri ini bisa berpikir maju dan juga melihat surat itu, seharusnya dia tidak berlaku surut, tapi diberlakukan di atas 2025 dan seterusnya. Ya, seharusnya tidak boleh berlaku surut. Di pemilu kemarin. Harusnya di pemilu surat yang diterbitkan boleh oleh Kemendes dan juga surat ke KPU diterbitkan boleh nyalek dari Kemendes dan KPU. Itu diterbitkan di zaman sebelum Yandri memimpin. Nah, pada saat Yandri memimpin itu dipermasalahkan, diungkit kembali persoalan ex-caleg. Sehingga ini menjadi problem teman-teman seluruh Indonesia. Kami sebenarnya kalau kehilangan pekerjaan, kami masih bisa cari tempat lain. Tapi persoalan marwah pendamping desa yang dipecat secara pihak, ini kan tidak manusiawi. Di saat kami sudah dikontrak dari 3 Januari sampai dengan Desember, tertulis dalam kontrak 1 tahun, tiba-tiba kami dipecat di tengah jalan. Yaitu bulan April kemarin. Oh, berarti kontrak sebagai pendamping desa ini masa kontraknya 1 tahun. 1 tahun. Nah, kalau memang Yandi itu cerdas, kan begitu? Kalau seandainya Menteri Kemendes ini cerdas,
tidak usah diberlakukan sekarang. Iya. Putus kontrak saja. Betul. Iya. Lebih bagusnya kan? Enggak, seharusnya hal-hal yang terjadi di periode ini itu harus merujuk pada regulasi Iya. yang sebelumnya, Bukan yang akan datang. bukan yang akan datang. Iya, kan Apa, begini. bukan yang sebelumnya. Iya. Jadi regulasi yang sebelumnya sudah diterbitkan, Iya. itu harus dijadikan acuan. Regulasi yang terbit di tahun ini ya seharusnya diselesaikan dulu. Iya. Iya, Kontrak satu tahun. berarti tunggu sampai habis kontraknya dulu. Iya. Harus diberlakukan di Januari 2020-an. Ada yang menarik Kemawan. Siap. Ini kan menteri sekarang ini warnanya berubah ini. Iya, betul. 10 tahun PKB Iya. menjadi Sebut merek menteri ini atau menteri apa desa. saja? Enggak masalah. Oh, sebut merek saja. Iya. 10 tahun PKB di periodenya Jokowi. Iya. Iya. Itu memimpin menteri desa. Iya, menteri Iya. desa. Tidak pernah ada kejadian seperti itu. Tidak pernah. Ini sejarah kebobrokan Yandri memimpin di tahun 2020 beliau diangkat menjadi menteri, itu sejarah Kemendes diduduki oleh anak kandungnya sendiri, pendamping desa. Ini sejarah. Dan itu kami bobol pintu Kemendes sampai kami masuk berita semua di media TV, semua media, TV One, Ya. Metro, Net TV dan semua media itu mengumumkan dan menyiarkan itu seperti itu. Makanya ini seandainya mungkin Prabowo yang mempunyai cita atau program untuk bagaimana Pak Presiden Prabowo ya, Ya. mempunyai program menciptakan lapangan pekerjaan, tapi yang ternyata anak buahnya yaitu Yandri bahkan bukan menciptakan tapi menghilangkan pekerjaan kami. Ya, ini memang Seperti itu. memang jadi dilema. Yang ugal-ugalan regulasinya belum jelas. Ya. Itu kemudian sudah dilakukan rekrutmen. Hari ini mereka sementara dilakukan pendidikan militer Iya, iya. selama 3 Bahkan- bulan. bahkan Tapi aturannya belum ada. Ya. Aturannya belum ada. mereka statusnya belum jelas akan jadi P3K, jadi ASN dan seperti apa. Tapi di satu sisi menterinya memecat para pendamping desa. Ini kan yang jadi lucu. Ya. Tapi Kemawan, dalam pemecatan itu apakah ada partai-partai tertentu yang masih dipertahankan? Atau semua yang pernah jadi? tanpa terkecuali. Saya kemarin bertemu dengan teman-teman di Jabar, di Jawa Timur, di Aceh, itu paling terbanyak caleg itu di Aceh, hampir 200 orang. Partai Yang- lokal pun ada? Semua partai masuk di situ dan semua dipecat. Entah itu PDI, Golkar, ya, yang penting dia terdapat di KPU, data Ya. KPU, Ya. itu akan dipecat semua seperti itu. Hasil hearing dengan DPR RI kemarin apa, Kemawan? Kebetulan perwakilan kita tim 8 itu Mbak Feti dan Pak Anggi dari NTT dan juga dari Mbak Feti dari Sumatera, itu hasil hearingnya belum, karena kami tidak pernah dipertemukan dengan Menteri Desa, hearing di DPR RI. Makanya tadi, ini info terakhir, Ya. teman-teman tim 8 yang kami kuasakan di Jakarta, itu hearing di DPD RI, dan alhamdulillah diterima. Di DPD? DPD RI, bukan DPR RI. Oke. Kalau di DPR RI belum pernah? Sudah. Tapi Tidak menghasilkan sesuatu yang manis buat kami ex-caleg ini, tapi menghasilkan PHK sepihak. Sehingga kayaknya DPR RI tidak mampu mengayomi kami selaku masyarakat biasa, selaku rakyat yang menginginkan pekerjaan ini, sehingga pada saat hearing di DPR RI itu mungkin bisa kita coba lihat di YouTube, Ya. itu ada Mbak Feti perwakilan dan Pak Anggi dari NTT dan juga dari Sumatera itu sampai menangis. Bayangkan kalau 1040 dikali 3 saja untuk membutuhkan kehidupannya sudah berapa? 30.000 lebih yang kehilangan mata pencarian. Karena dalam satu orang itu pendamping itu ada yang menghidupi sampai 4 orang, bahkan sampai 5 orang keluarga, kepala keluarga di rumahnya itu dari gajinya pendamping itu. pada saat hearing dengan DPR RI, apa statementnya DPR RI kemarin? Ya, tetap DPR RI mengatakan bahwa akan melakukan evaluasi. Tapi sampai hari ini Menteri Desa ini belum ada pertemuan dengan DPR RI. Sudah. Menteri Desa sudah. Cuman tidak dipertemukan dengan kami pendamping. Berarti Internal mereka saja. Tapi tidak seperti yang kemarin kasus kejadian karyawan RRI. Ya. Langsung dipertemukan dengan karyawannya dan juga DPR RI sehingga clear masalah. Ya. Ini kan kami tidak dipertemukan. Ya, banyak contoh kasus yang itu dipertemukan langsung. Contoh Banyak, kasus-kasus di kepolisian. Betul. Ada beberapa Kapolda itu Betul. diundang, kemudian korbannya juga dihadirkan. Nah itu yang tidak terjadi. Mungkin ini mereka hindari karena mereka akui mereka salah memecat kami. Karena kita ada legalitas secara hukum, kami benar. Begitu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman ini sekarang karena
aksi kami tidak diindahkan, Ya. kemungkinan kami melalui jalur hukum PT UN. Ini kami kuasakan kepada tim LAP yang ada di Jakarta. Itu yang menarik. Kalau itu kemudian digugat di PT UN dengan dasar-dasar yang ada. Ya, karena standar perusahaan manapun ketika melakukan pemotongan kerja sepihak itu dampaknya lebih resikonya besar untuk perusahaan. Lagi pula ini kan yang menjadi pertanyaanku sekarang, cantolan untuk gaji-gaji pendamping desa ini apakah bersumber dari APBN? Apakah ini dari ranah luar ini? Gaji pendamping desa ini sebenarnya dari mana kemauan? Dari APBN. Dari APBN. APBN. Itu dari APBN yang tapi melalui barang dan jasa, bukan kepegawaian. Bukan belanja kepegawaian. Bukan. Saya Kita itu di kontrak per tahun. Apabila terjadi sesuatu di dalam 1 tahun itu, pendamping mungkin tidak masuk selama 3 bulan, itu pun di kontrak kerja kami itu evaluasinya itu per 3 bulan, bahkan sampai per 6 bulan baru keluar SP1, SP2, SP3 sampai dengan pemecatan. Kami tidak ada SP, langsung dipecat begitu saja. Karena ex-caleg tadi. Gitu. Hanya dasar Ex-caleg. Gitu. Ini kan luar biasa. Menteri Yandri mengklaim bahwa kami yang ex-caleg ini seakan-akan kami ini orang yang jahat. Kami tidak makan uang rakyat, kami tidak korupsi. Ya, justru ini spirit ingin membangun negeri. Membangun negeri melalui desa. Melalui desa. Kami bekerja, saya ini lokasi kerja saya itu 100 kilo dari Kota Palu. Jadi kalau perjalanan mulus atau menggunakan motor itu perjalanan 3 jam sampai 4 jam kalau kita santai. Iya. Begitu. Jadi kami pun di sana itu ada salah satu desa yang paling ekstrim yang dampingan saya dari 12 desa itu. Kami lalui semua di sana. Saya dikontrak mulai tahun 2019, dipecat di 2025 ini. Hampir 5 tahun saya mengabdi di desa, membangun desa, tiba-tiba kami dipecat secara efektif dan kami tidak terima seluruh pendamping yang ada di Indonesia, terutama teman-teman ex-caleg. Nanti 2024 ini saya nyalek. Berdasarkan tadi, surat dari KPU dengan Kementerian Desa. Sehingga kami berani, seandainya itu tidak diperbolehkan, nggak mungkin pendamping desa mau nyalek, pasti mundurkan diri atau tidak. Yang paling berat mundurkan diri karena akan itu pasti sudah akan dipecat karena itu sudah dalam kontrak. Yang membuat kami kuat pendamping ex-caleg seluruh Indonesia ini itu tadi surat dari KPU. Surat dari KPU dan Kementerian Desa. Iya, Kementerian Desa. saya masih Tapi ada yang kurang kayaknya. Iya, masih Bakso mana bakso? sudah terlalu panjang ini, sudah terlalu panjang bercerita. Saya ini sampai batuk ini Bapak Siandri ini. Ini kan yang jadi pertanyaan kita. Iya. Apakah ini ada niatan politis? Iya. Ada niatan politis untuk memberhentikan atau memang betul-betul ini melanggar aturan? Iya. Kalau dibilang melanggar aturan, itu menurut kami tidak, karena kami yang selalu saya katakan kami punya patokan, kami punya legalitas hukum, yaitu surat dari Kementerian dan juga KPU. Ya, pegangan-pegangan itu yang menjadi Pegangan dasar. itu menjadi dasar. Kalau kami tidak ada pegangan, buat apa kami demo jauh-jauh? Yang saya heran ya, kenapa KPU mengeluarkan surat itu? Kan begitu tuh. Iya. Sedangkan ya, di Undang-Undang 10 2023 itu menjelaskan itu di poin K kalau tidak salah saya. Dia menjelaskan bahwasanya semua caleg yang mendapat sumber dana dari APBN, BUMD dan lain sebagainya itu kan tidak boleh sebenarnya melakukan pendaftaran. Nah, sedangkan pendamping desa ini dibayar oleh APBN. Betul. Ya meskipun tadi itu dari barang dan jasa. Nah, kalaupun misalnya titik poinnya melanggar, otomatis surat itu tidak akan keluar. Betul. Nah, berarti secara tidak langsung, secara tidak langsung menurut gue ada beberapa hal yang sudah melanggar di sini. Iya. Baik entahkah itu dari pengertian PKPU-nya atau dari menteri barunya. Betul. Nah, Makanya pembuktiannya ini nanti ada di pengadilan. Pengadilan. Siapa yang salah dalam menerbitkan surat administrasi. Apakah KPU dengan Kementerian Desa? Yang sebelum Kementerian Desa sebelumnya, menteri yang sebelumnya. Luar biasa. nanti di framing mukanya kasih lihat sepotong saja. Tidak usah terlalu. Mas siapa ini? Mas siapa? Mas Made. Mas Made. Mas Made. Nah, itu yang pembuktiannya nanti, apakah ini kesalahan KPU dalam menerbitkan bersama dengan
Kementerian Desa di periode menteri sebelumnya, atau itu kesalahan Menteri Desa di periode sekarang dalam menerbitkan surat pemberhentian. Upaya yang sudah dilakukan sejauh ini selain aksi, selain mempersiapkan untuk gugatan di PT UN, ada lagi yang lain? Upaya-upaya yang kami lakukan bertemu dengan DPD RI dan juga Ombudsman dan Menteri Hak Asasi Manusia, Menteri HAM. Itu upaya, ya, itu teman-teman yang tim 8 yang kami kuasakan di sana untuk melakukan upaya-upaya itu untuk bagaimana meminta hak-hak kami selaku pendamping desa caleg ini supaya kami bisa dikontrak kembali minimal sesuai dengan kontrak yang ada dari per 3 Januari sampai Desember. Ya, bukan untuk dikontrak kembali sebenarnya berarti. Diselesaikan kontrak yang sudah itu ada. dia, diselesaikan kontrak. Tapi yang jadi Mas Mawar ini terakhir kirim insentif dari pendamping desa ini di bulan Februari. Bulan Februari. Gaji, itu gaji. Gaji. Berlakunya surat pemutusan? Di tanggal 22 April. Berarti ada 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Nah, yang jadi memilukan buat teman-teman di Kemendes atau tim bagian daily report atau kayak cek lognya kami atau daftar hadirnya kami, itu saya itu terakhir mengisi DRP tanggal 9 sudah diblokir. Jadi mereka tidak mampu dengan cara yang hal-hal yang administratif, mereka blokir melalui daily report, yaitu daftar hadir kami di lapangan. Itu mulai per tanggal berapa? Per tanggal 9 April. 9 April. Berarti 1 bulan sebelum masuk pemecatan itu. Pemecatan. Diblokir. 1 bulan sebelum pemecatan diblokir absen. Ya. Absen elektronik. Berarti memang sengaja direkayasa supaya mereka tidak terima gaji. Betul. Atau bertepatan dengan Perpres nomor 1 keluar? Tidak, karena memang saya curiga ini, pemecatan sekian ribu efisiensi ini. Oh, tidak ada. Impres nomor 1. Pendamping desa itu tidak kena efisiensi. Tidak. Anggaran itu tetap ada. Tetap ada. Iya betul juga sih. Cuma kan menjaga supaya APBN tidak terkorek kan? Supaya APBN tetap. Kan begitu. Tidak. Kalau teman-teman 35.000 pendamping seluruh Indonesia itu sudah di-SK-kan di Januari, otomatis anggarannya sudah ada. Ya, pasti. otomatis. Itu pasti. Anggarannya sudah ada karena SK-nya sudah diterbitkan. Ya. Untuk 1 tahun. Pembelanjaan 1 tahun itu sudah ada. Betul. Begitu. Tetapi ini kan ugal-ugalan ini. Ya. Jadi ini yang sangat miris sehingga kami itu dipaksakan untuk bahkan dari PPK yang mengaji kita itu bahkan kami sebelum bulan-bulan Februari itu kalau kamu mau dapat gaji, kalau teman-teman Excelit mau dapat gaji, silakan buat pengunduran diri tanpa ada kesalahan apapun. Dan itu ada bukti. Tapi kan ada buktinya. Ada. Diperintahkan untuk membuat surat pengunduran diri. Diperintahkan tidak melalui surat, tapi dia melalui hanya kata-kata chat seperti itu. Kalau teman-teman, dan itu ada sebagian. Teman-teman mau terdapat gaji, silakan membuat pengunduran diri. kalau mau bicara tentang undang-undang ketenagakerjaan kan pasti ada di Iya. ketenagakerjaan. Di undang-undang Pertanyaanku, kalau ini di PHK sepihak, otomatis saudara Mawar dan kawan-kawan ini punya dapat dong itu tunjangan insentif selama sampai Desember. Ya nggak usah insentif lah, minimal gaji di bulan 3 itu cair. Tunjangan PHK-nya itu. Karena setahu saya dalam setiap kontrak perusahaan, ketika terjadi PHK sepihak dalam misalnya kontraknya dari Januari sampai Desember, dia dipecat Februari, 9 bulan ke depan itu dia tetap dapat tunjangan. Iya. Itu di perusahaan. Swasta maupun negeri ya. Seingat saya. Cuman masalahnya kenapa pendamping desa yang sudah di PHK ini tidak dapat? Ya, kenapa sampai kami saya katakan tadi sangat zolim teman-teman yang ada di Kemendes Pusat, karena seharusnya kami ini sebelum keluar PHK surat pemecatan yang per 22 April tadi, seharusnya kami masih bisa mengisi DRT dari tanggal 9 sampai tanggal 22 April atau tanggal 21 April. Kami masih dapat gaji dari jumlah jam kinerja kami, karena di situ yang dinilai jam kinerja. Tapi tunggu dulu. Saya udah dikenal. Siapa tahu. Ini kan tegang-tegang bercanda ini. Iya. Sambil siap. mungkin mau diracik dulu ini kan. Jadi sambil makan bakso, di tengah pembahasan ini memang cukup panas menurut energi. Kawan kemarin sudah energi untuk demo Jakarta. Betul, bukan hanya energi, doi juga.
Artinya itu perjuangan yang memang Ya, pertama betul. ingin bangun sendiri. Iya. Nah, chat yang diminta untuk berhenti itu chat dari siapa Pak Kawan? Dari PPK, Dari PPK. BPK Kabupaten. PPK pusat yang menggaji kami. Dari setiap provinsi itu beda-beda, PPK 1, PPK 2, dan PPK seterusnya. Screen-screennya ada. Ada, teman-teman ada. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang menurut kami itu sangat luar biasa ya penekanannya. Itu artinya meminta kami mundur secara halus. Dia tidak bentuk surat tapi bentuk chat seperti itu. Jadi sehingga ini di kepemimpinan Yandri saya merasa bahwa Menteri Yandri selaku Menteri Desa saya anggap tidak mampu mengurusi anak kandungnya seperti itu. Yaitu kami. Menteri Andri ini sebelumnya sudah lama di Kemendes. Dia ini mantan anggota DPR RI juga. Seperti itu. Mantan anggota DPR. Iya. Mantan menteri juga. Mantan wamen ya? Enggak. Pernah jadi wamen tidak? Saya kurang tahu kalau itu. Yang pasti yang saya tahu profil beliau saya baca itu beliau pernah menjabat DPR RI juga pusat. DPR RI. Iya. Dari Partai PAN. Dari Partai PAN. Iya. Berarti bisa jadi ya kekisruhan ini adalah kegagalan partai dalam rekomendasi. Ya bisa jadi. Atau memang si Yandri tidak tahu memang cari celah. Ya, terlalu kasar. Terlalu kasar mainnya. Orang bilang ugal-ugalan. bisa jadi. Terlalu mau salib, salah salib dia ini. Dan jadi pertanyaan juga kawan. Iya. Apakah bisa dijamin ke depan ketika rekrutmen itu dilakukan orang-orang PAN tidak dikasih masuk dalam? Saya bilang bisa jamin pasti. Karena ini kalau Yandri bilang di dalam hearingnya bersama DPR RI, dia katakan, coba teman-teman buka di YouTube nanti, hearing dengan DPR RI Komisi 5, dia katakan, demi Allah, Kementerian Desa harus profesional. Kami tidak mau ada biru, ada hijau, ada lain-lain, kami mau merah putih. Tapi nyatanya, TA pusat itu ternyata, itu mantan caleg semua. TA pusat. Tenaga ahli pendamping desa ini? Iya, yang pusat, yang di Kemendes. Yang di Kemendes? Iya. Itu diperhatikan juga? Tidak, ada beberapa TA itu pusat yang masuk itu mantan caleg seperti itu. Nah, kemarin kami koordinasi dengan Kaban Kementerian Desa. Saya lupa nama beliau, itu orang Sumatera juga, Bengkulu juga, satu kampung dengan Pak Yandri. Ya. Itu dia katakan bahwa betul memang ada TA pusat itu mantan caleg di 2024. Tapi mereka itu bukan pendamping pada masa itu. Jadi dianggap mereka benar merekrut atau menggantikan orang yang sudah dikeluarkan dari TA pusat yang mantan-mantan caleg digantikan oleh mereka yang mantan caleg juga. Tapi menurut Kaban mereka itu boleh walaupun mantan caleg karena mereka itu tidak mencaleg pada saat menjadi pendamping atau TA yang ada di pusat. Begitu. Pertanyaannya apa bedanya? Itu dia. Jadi pertanyaan baru ini apa bedanya? Sedangkan mantan caleg, ataukah memang sengaja ini Kemendes ini mau dikuasai PAN? Ah, bisa jadi. Bola liarnya kan di situ. Ya PAN harus jawab dong. Iya, ataukah takutnya PAN takut bersaing 2029? Bisa jadi. Oh, alam sawah. Karena nampaknya terlalu ugal-ugalan. Iya, karena begini, kalaupun misalnya apa bedanya mantan caleg yang sudah pernah menjabat di pendamping desa dengan yang belum? Toh, kalau analogisnya mungkin sederhananya begini. Iya. Mungkin mereka itu mantan caleg dan sudah keluar dari KTA partai, Iya. kemudian baru direkrut. Iya. Nah, sementara teman-teman ini adalah pendamping desa yang sedang bekerja, Iya. kemudian nyalek, masuk KTA partai, Mhm. kemudian masih di dalam. Betul. tapi tidak, Tapi kan dasarnya jelas. tapi tidak. Kalau menurutku sebenarnya kalau memang begitu aturannya, kenapa enggak? Pendamping desa lama dimarginalkan begitu semua saja. Iya. Buat surat keputusan hari itu bahwasanya siap keluar dari partai. Betul. Kalau memang ini bahasa masalah tentang partai-partaian kan? Iya. Nah, supaya kasihan loh, berapa ribu orang harus kehilangan pekerjaan. Kita saja ini Karim yang pengangguran, sakit kepala cari kerja sampai kita buat ini kegiatan ini. Ente kan sudah tidak diterima di SPPI. Jadi memang solusi terbaiknya itu ketika menjadi polemik itu sebenarnya bukan diberhentikan. Iya. Ya. Tapi diselesaikan kontraknya sampai Desember. Diselesaikan kontraknya sampai dengan Desember. Baru dievaluasi di situ. Kemudian diperintahkan untuk
keluar dari partai. Iya. Partai. Buat aturan pendaftaran baru. Ya. Yang masih tergabung dalam partai keluar memang. Kayak begitu saja. Menteri Henry ini kan menjabat sejak 2024 bulan Iya. Oktober. Iya betul, akhir bulan, akhir tahun. Seharusnya perpanjangan di bulan Januari itu sudah diberlakukan. Jangan di SK-kan dulu orang, terus tiba-tiba di tengah jalan dipotong leher. Iya, Itu. seperti itu. Nah ini yang membuat kami merasa terzolimi itu, kami sudah di SK-kan loh, per 3 Januari tiba-tiba di pertengahan jalan kami diberhentikan secara sepihak. Persoalan kami ex-caleg tadi. Sementara, sekali lagi saya katakan, Pak Yandri yang terhormat, kami punya legalitas dari KPU dan Kemendes sebelum Pak Yandri. Ya. Sehingga kami ex-caleg seluruh Indonesia ini berani melakukan mencoba merubah nasib di politik, Ya. walaupun gagal, sehingga kami kuat untuk mengikuti pertarungan pada saat itu. Tapi di tengah perjalanan kami di PHK secara sepihak. Itu membuat teman-teman seluruh Indonesia ini merasa dizolimi oleh Menteri Desa dengan regulasi yang dikeluarkan ini. Begitu. Kamawan, ada Iya. enggak caleg pendamping desa yang nyalek kemudian dia duduk? Dulu saat ini. Ada. Ada. Di Sulteng ada. Statusnya? Ada. Statusnya sudah berhenti. Sudah berhenti. Saat dia dilantik dia berhenti. Berhenti. Nah, Tapi pada saat dia proses nyalek dia terima gaji tuh. terima gaji. Karena dalam KPU disampaikan dalam surat KPU dari Kemendes itu silakan melakukan ikut pencalekan dan tanpa meninggalkan pekerjaan sebagai pendamping desa. Dia nyalek ini bulan apa kemarin? Bulan April 2024 kalau nggak salah. April. Iya. 2024. Bulan September. September. Iya. September. Caleg yang lolos itu dilantik Iya. di bulan September. September. Berarti teman-teman yang pendamping desa yang lolos menjadi caleg itu mengundurkan diri Mengundurkan pada saat diri. sudah menang, Iya. sudah mau dilantik. Iya. Tapi pada saat dia proses nyalek ini sama dengan Belum, teman-teman. sama. Tidak ada kata mundur atau cuti dari pendamping desa pada saat nyalek. Itu surat loh, resmi dari Kementerian Desa menyurati ke KPU, KPU menyurati ke KPU seluruh Indonesia. Bahkan saya pernah di WA oleh salah satu panwas di salah satu kabupaten. Iya. Bagaimana teman-teman pendamping ini Iya. dari Bawaslu ya, Iya. selaku pengawas yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Sulteng, salah satunya ada di Kabupaten Sigi. Itu saya katakan ini surat dari KPU RI Dengan dari Kementerian Desa, sehingga kami tidak disanksi oleh Bawaslu seperti itu. Coba boleh tanya, di mana pendamping desa yang disanksi? Kecuali teman-teman pendamping PKH. Itu sama sekali tidak boleh. Itu. Kalau mereka mau nyalek, mundur seperti itu. Iya. Oke. Closing statement dari Kamawan Baik. atau arah perjuangan teman-teman pendamping desa yang sekarang sudah Iya. dijanjikan, harapan mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik. Terima kasih teman-teman dari Global Channel official sudah memfasilitasi saya dan mewakili teman-teman yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang 57 orang mungkin di seluruh Indonesia atas carut marutnya kepemimpinan Yandri, sehingga kami berharap Pak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, kami masyarakat biasa, kami bukan pencuri, kami bukan perampok, kami bukan koruptor. Ada 1040 ex-caleg yang diberhentikan secara pihak oleh Menteri Desa. Tolong menterinya Bapak Yandri Susanto yang terhormat dievaluasi kembali, sehingga kami yang ex-caleg ini bisa mendapat keadilan dari regulasi yang dikeluarkan oleh Yandri Susanto selaku Menteri Desa yang sekarang. Mungkin itu saja.